tempat lebih penting? Itu adalah kerinduan yang sangat manusiawi. Namun dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa keinginan menjadi yang terbesar tidak disembuhkan dengan memperoleh lebih banyak kuasa, melainkan dengan belajar mengasihi lebih dalam. Di hadapan Yesus, ukuran kebesaran berubah selamanya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bukan tentang dua saudara. Ini tentang kita semua. Sekilas, kisah ini tampak seperti cerita tentang ambisi Yakobus dan Yohanes. Namun jika kita membaca lebih dalam, kita akan menyadari bahwa Injil ini sebenarnya adalah cermin hati setiap manusia. Bukankah kita pun sering berdoa seperti ibu kedua murid itu? "Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Tuhan, berikan aku keberhasilan. Tuhan, bukalah jalan bagiku." Semua doa itu baik. Namun seringkali, tanpa kita sadari, kita lebih menginginkan mahkota daripada cawan. Kita ingin kemuliaan, tetapi menghindari pengorbanan. Kita ingin kemenangan, tetapi takut pada proses yang membentuk hati. Kita ingin kebangkitan, tetapi enggan memikul salib. Yesus tidak memarahi permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Sebaliknya, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang menembus sampai ke kedalaman hati. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Pertanyaan itu bukan sekadar tentang kemampuan menanggung penderitaan. Itu adalah undangan untuk mengambil bagian dalam hidup Yesus sendiri. Dalam kitab suci, cawan melambangkan bagian hidup yang diterima dari Allah. Bagi Yesus, cawan itu adalah jalan kasih yang total, ketaatan kepada Bapa sampai wafat di salib. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, "Apakah engkau menginginkan hidupku atau hanya menginginkan berkat-Ku?" Disinilah letak inti Injil. Mengikuti Kristus bukan terutama berarti menerima lebih banyak darinya, tetapi semakin menyerupainya. Semakin kita berjalan bersama Yesus, semakin kita belajar bahwa kasih selalu meminta sesuatu: waktu, kesabaran, pengampunan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap setia. Namun anehnya, justru disitulah sukacita sejati lahir. Karena pelayanan yang dilakukan demi kasih tidak mengurangi hidup kita, ia memperluas hati kita. Yesus membalikkan cara dunia mengukur kebesaran dunia, mengajarkan, "Jadilah yang paling terkenal, jadilah yang paling berpengaruh, jadilah nomor satu." Tetapi Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ini bukan sekadar ajakan untuk bersikap rendah hati, ini adalah cara hidup Yesus sendiri. Ia adalah guru yang membasuh kaki murid-muridnya. Ia adalah raja yang memakai mahkota duri. Ia adalah Mesias yang bertahta di atas kayu salib. Disitulah paradoks Injil, yang Maha Kuasa memilih menjadi pelayan, yang kudus mendekati orang berdosa, yang kaya menjadi miskin demi memperkaya kita dengan kasih karunia. Semua ini mencapai puncaknya dalam satu kalimat, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah jantung Injil. Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, Yesus adalah kasih yang berjalan di antara manusia. Bayangkan Yesus berdiri di tengah para murid yang sedang memperdebatkan siapa yang paling besar. Ia tidak meninggikan suara. Ia tidak mempermalukan mereka. Dengan penuh kesabaran, ia mengarahkan pandangan mereka kepada salib yang akan segera ia pikul. Sebelum menerima mahkota kemuliaan, Sang Mesias terlebih dahulu mengenakan mahkota duri.
Sebelum duduk di tahta, ia berlutut membasuh kaki para murid. Di dalam diri Yesus, kasih selalu lebih besar daripada ambisi. Hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita. Apakah kita mengikutinya karena ingin memperoleh kehormatan, atau karena kita sungguh mengasihinya? Dunia akan terus mengukur nilai seseorang dari pencapaian, jabatan, atau popularitas. Namun Kristus melihat hati yang rela melayani, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Di sanalah kerajaan Allah mulai bertumbuh, diam-diam, tetapi dengan kuasa yang mengubah hidup. Kerendahan hati bukan tentang dirimu menjadi lebih kecil, tetapi tentang Kristus menjadi lebih nyata melalui hidupmu. Seorang murid bertanya kepada seorang guru tua, "Bagaimana aku tahu bahwa aku semakin dekat dengan Tuhan?" Guru itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah lilin, lalu menyalakannya ketika matahari mulai terbit. Semakin terang matahari menyinari bumi, nyala lilin itu tampak semakin kecil. Guru itu berkata pelan, "Lilin tidak menjadi kurang berguna karena cahayanya tidak lagi menarik perhatian. Ia telah menjalankan tugasnya sampai terang yang lebih besar datang." Begitu pula seorang murid Kristus. Semakin kita bertumbuh, semakin kita tidak ingin diri kita menjadi pusat perhatian. Kita ingin Kristuslah yang semakin dikenal melalui hidup kita. Seperti kata Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kebesaran sejati bukanlah ketika semua orang melihat kita, melainkan ketika, melalui hidup kita, semakin banyak orang melihat Kristus. Yesus membalikkan cara dunia mengukur kebesaran dunia, mengajarkan, "Jadilah yang paling terkenal, jadilah yang paling berpengaruh, jadilah nomor satu." Tetapi Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ini bukan sekadar ajakan untuk bersikap rendah hati, ini adalah cara hidup Yesus sendiri. Ia adalah guru yang membasuh kaki murid-muridnya, ia adalah raja yang memakai mahkota duri, ia adalah Mesias yang bertakhta di atas kayu salib. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putramu, Yesus Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami. Ajarlah kami untuk meninggalkan ambisi yang berpusat pada diri sendiri dan membentuk hati yang rendah hati seperti hati Kristus. Ketika kami tergoda mencari pujian, ingatkanlah bahwa kebesaran sejati ditemukan dalam kasih yang melayani. Berilah kami keberanian untuk memikul salib setiap hari dengan iman, harapan, dan sukacita. Semoga Roh Kudus membimbing setiap langkah kami agar melalui perkataan, tindakan, dan cara hidup kami, semakin banyak orang mengenal kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di kerajaan Allah, semakin kita hidup untuk diri sendiri, semakin kecil kita. Semakin kita hidup untuk melayani seperti Kristus, semakin besar kasih Allah dinyatakan melalui hidup kita.